kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang bisa memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai pada pagi hari ini? Saya, Bu. Iya, Rifa, silakan. Hidup siap. Sebelum kita memulai pelajaran ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang silakan kalian buka atau keluarkan buku pelajaran IPA-nya. Kalian keluarkan buku siswanya, kalian keluarkan buku catatannya ataupun modul pembelajaran IPA-nya. Sudah? Ada yang tidak sekolah pada hari ini? Ada. Ya, siapa lagi? Ahmad. Ahmad, kenapa Ahmad? Sakit. Ya, kita semua doakan ya, semoga Ahmad cepat sembuh sehingga nanti bisa bersama-sama kita lagi untuk melakukan proses pembelajaran. Ya. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian duduk bersama kelompoknya. Untuk kelompoknya masih sama seperti kelompok pada pertemuan sebelumnya, di mana kelompok 1 itu diketuai kemarin oleh siapa? Elis. Kelompok 2 diketuai oleh Genta, ya. Kelompok 3 diketuai oleh Elsa, dan kelompok 4 diketuai oleh siapa kemarin? Iya, oleh Anggi. Nah, sekarang silakan kalian duduk atau bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, ada tidak yang masih ingat? Pada pertemuan minggu kemarin kita membahas mengenai apa? Kemarin kita membahas mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Di mana kemarin itu yang dibahas mengenai organ-organ pencernaan dan proses pencernaan yang terjadi dalam tubuh manusia. Dan kira-kira ada tidak yang masih ingat organ-organ pencernaan apa saja yang menyusun sistem pencernaan manusia itu? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, Elsa. Organ pencernaan pada manusia terdiri dari 2. Yang pertama ada organ pencernaan utama yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang kedua ada organ pencernaan tambahan yang terdiri dari hati, pankreas, kantong empedu, lidah, gigi, dan lain-lain. Ya, nah betul sekali apa yang dikatakan oleh Elsa. Nah, ada tidak yang masih ingat salah satu fungsi dari organ pencernaan yang disebutkan oleh Elsa barusan? Siapa yang masih ingat? Iya, Resti. Misalnya di mulut yang berfungsi untuk terjadinya proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Iya, terima kasih Resti. Nah, kalau begitu apa sih perbedaan antara pencernaan mekanik dan kimiawi itu? Ada tidak yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, Elis. Pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk yang lebih besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari struktur yang lebih kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Iya, misalnya gimana, Lis? Pencernaan mekanik contohnya nasi yang dihancurkan oleh gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi contohnya proses pengubahan amilum yang terkandung dalam nasi yang diubah oleh
diubah menjadi glukosa atau gula oleh enzim amilase. Iya, itu berarti pencernaan mekanik dan kimiawi yang terjadi di mana? Di mulut. Ada lagi tidak selain di mulut pencernaan mekanik dan kimiawi terjadi lagi di mana? Ada tidak? Yang masih tahu? Iya, Rifat. Pencernaan mekanik selain di mulut terjadi juga di lambung dengan gerakan otot lambung yang mengaduk-aduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi selain di mulut terjadi juga di lambung dan di usus halus, di mana kalau di lambung enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, enzim renin mengendapkan protein kasein yang terdapat pada susu. Sedangkan di usus halus pencernaan kimiawinya yaitu ketika enzim amilase mengubah protein menjadi Lanjutin Rifat gimana? ketika enzim amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Enzim amilase mengubah protein dan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Iya. Sedangkan enzim tripsin akan mencerna protein, Mengubah protein yang jadi asam. menjadi asam amino. Itu saja. Iya, betul ya. Jadi semua yang kalian katakan barusan ya, alhamdulillah kalau yang masih ingat materi pertemuan minggu kemarin itu memang betul. Nah, pertanyaan ibu sekarang dalam menjalankan fungsinya, apakah organ-organ pencernaan tersebut bisa mengalami masalah atau gangguan tidak? Bisa. Contohnya gimana? Yang Bisa Bu, misalnya ketika kita makan perut akan terasa sakit dan perih. Jadi organ yang bermasalahnya adalah lambung. Iya, nah itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia. Nah, ini adalah materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, coba kalian amati gambar tersebut. Kira-kira menurut kalian apa yang terjadi dari gambar yang kalian amati ini? Kira-kira apa yang terjadi dengan anak tersebut? Kurang makan. Ya, apa gimana? Kurang asupan makanan. Kurang asupan makanan. Ada lagi yang mau menjawab kenapa anak tersebut? Ya? Kurang Sandi? gizi, Bu. Kurang gizi. Nah, kira-kira kenapa kalian bisa menyebutkan kalau anak tersebut kurang gizi? Iya, Resti. Tubuhnya kurus. Tuh, jadi salah satu indikasinya tubuhnya kurus. Kira-kira apa sih yang menyebabkan anak tersebut kekurangan gizi? Saya Bu, Iya, Elif. kurangnya asupan makanan dengan gizi yang seimbang. Kurangnya asupan makanan dengan gizi yang seimbang. Ada tidak upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari kekurangan gizi? Ada. Iya, Ilham gimana? Ada Bu, upaya untuk terhindar dari kekurangan gizi atau malnutrisi salah satunya adalah dengan cara memakan makanan dengan kalori yang tinggi dan juga gizi yang sangat tinggi. Iya, gimana Yusi? Di gambar tersebut merupakan kekurangan gizi karena tubuhnya kurus. Bagaimana jika sebaliknya tubuhnya gemuk? Apakah bertubuh gemuk merupakan penyakit atau gangguan pada sistem organ pencernaan? Nah, kedengaran pertanyaan dari Yusi. Tadi Yusi katanya mau bertanya.
Kedengaran pertanyaan dari Yusuf? Kedengaran. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Yusuf? Iya, Anggi gimana? Kegemukan atau obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Obesitas dapat menyebabkan berbagai penyakit, misalnya seperti kolesterol, tekanan darah tinggi, jantung, dan diabetes dan oretitis. Ya. Oke, betul sekali. Jadi intinya baik itu kurang gizi ya ataupun kegemukan tadi yang ditanyakan oleh Yusi yang disebut obesitas itu merupakan sama-sama gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu kalian bisa menganalisis gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Selain itu, kalian juga bisa menganalisis upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Selain itu, nanti juga kalian bisa membuat poster yang berhubungan dengan gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang Ibu mempunyai artikel. Ibu mempunyai 4 buah artikel yang berbeda. Nah, tiap kelompok akan Ibu beri artikel yang berbeda ya. Nanti kalian baca, kemudian kalian rumuskan permasalahan apa yang terdapat pada artikel tersebut atau artikel ini ya. Untuk kelompok 1 ini mendapatkan artikel mengenai malnutrisi. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2 mengenai penyakit MA. Kelompok 2 ini artikelnya diambil. Kelompok 3 mendapatkan artikel mengenai diare. Kalau diambil kelompok 3. Dan untuk kelompok 4 ini mengenai obesitas. Nah, sekarang silakan kalian baca artikelnya. Kemudian kalian rumuskan permasalahan apa yang muncul dalam artikel tersebut. Sudah? Nah, siapa yang bisa merumuskan permasalahan apa yang terdapat pada artikel tersebut? Ya, Asti. Apa yang menyebabkan terjadinya penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan itu dapat terjadi? Ya, ada lagi tidak selain Asti yang bisa merumuskan permasalahan yang muncul? Ya, Aris, gimana? Bagaimana dampak atau gangguan pada sistem pencernaan dan apa upaya untuk menjaga kesehatan pada sistem pencernaan? Iya, jadi betul ya yang dikatakan oleh Elis maupun oleh Asti. Jadi permasalahan yang muncul pada artikel tersebut sistem atau gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan itu banyak. Misalnya malnutrisi, MA, diare maupun obesitas. Nah, apa yang menyebabkan gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan itu bisa terjadi? Bagaimana dampak gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan itu terhadap tubuh kita dan apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan itu ya. Nah, itu adalah rumusan permasalahan pada pertemuan
pertemuan kali ini. Ya. Nah, sekarang Ibu punya LKPD. Sekarang Ibu punya LKPD. Kalian nanti isi LKPD ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah kita simpulkan barusan. Ya. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu untuk membagikan LKPD ini? Saya Bu, ya, Kiki. Ini.
Habis ini tentang apa, Li? Sekarang ini tentang pencegahan malnutrisi. Kurang gizi ya. Konsepnya gimana ya? Jadi ada beberapa orang yang sedang mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi yang sehat. Ada yang ini rutin beraktivitas fisik itu Bu. Jadi kan kalau kita ingin terhindar dari berbagai penyakit termasuk malnutrisi, kita harus rutin beraktivitas fisik, misalnya Ini mah membersihkan lingkungan gitu dia ya. Bu Kalau ini sedang olahraga ini. ini teman-teman ini. Isi KPD-nya udah beres ini, Pak? Udah. Ini pasalnya tentang apa? Diare. Tentang diare. Jadi itu gambarnya tentang orang yang lagi apa itu? Sakit perut Bu. Oh, yang sakit perut. Ini posternya tentang obesitas. Jadi ini gambarnya ada orang yang dia perutnya kurang gemuk. Ya, perutnya kurang gendut ya, Mas.
Yang itu
yang mana nih? Oh, akibatnya. Judul buat tiap itunya. Waktunya sebentar lagi habis. Udah selesai semuanya? Sudah selesai? Oke. Kalau semuanya sudah selesai, poster dan pokoknya hasil karya yang sudah kalian buat, sekarang kalian tempel di dinding kelas ya, di dinding kelas. Kelompok 1 coba perhatikan. Kelompok 1 nanti ditempelnya sebelah sana. Kelompok 2 sebelah sana di tengah ya. Kelompok 3 ditempel di sebelah sana dan kelompok 4 ditempel di sebelah sini ya. Nah, nanti kita akan belajar menggunakan teknik window shopping. Kalau kalian mendengar kata shopping itu apa aja? Belanja. Nanti kalian akan berbelanja, tapi berbelanjanya itu berbelanja ilmu. Ya, nanti ada satu orang dalam kelompoknya itu yang bertugas untuk menjaga hasil karyanya. Orang tersebut berkewajiban untuk menjelaskan apa yang dibuatnya kepada orang yang berkunjung, pada orang yang berbelanja. Jadi nanti satu orang bertugas menjaga hasil karyanya, 3 orang sisanya itu nanti berkeliling berbelanja ilmu. Supaya tidak berdesakan, nanti perhatikan, nanti kelompok 1 berbelanja ilmu dulu ke kelompok 4. Kelompok 2 berbelanja ilmu dulu ke kelompok 3. Kelompok 3 berbelanja ilmu dulu ke kelompok 2 dan kelompok 4 berbelanja ilmu dulu ke kelompok 1. Nanti Ibu kasih waktu beberapa menit ya. Kemudian nanti kalau sudah beres ganti kelompok ya, ganti kelompok sampai nanti semua kelompok kalian sudah kunjungi. Atau ngerti? Oke, kalau mengerti silakan kalian tempel hasil karya kalian dan tunjuk satu orang yang menjaga hasil karya kalian. Silakan lakukan sekarang. Kelompok 1 sebelah sini. Satu, dua, sebelah sini ya kelompok 2. Nah, ini kelompok 3, kelompok 4 ya sebelah sini ya. Ini kelompok kaki sebelah sini. Sampahnya. Oh, sampahnya dikumpulin dulu. Nanti dibuang. Tempat sampah. Nah, gitu.
kondusif. Tangan jangkung. Tepuk-tepuk biar kayak gini. Kita tunggu dulu kelompok 4 belum ditempel. Sudah ditunjuk satu orang yang menjadi penyajinya? Sudah? Sudah. Oke, sudah ditempel semua? Nah, sekarang silakan mulai yang papedenya dibawa untuk ngisinya ya. Ya. Oke, silakan sekarang kalian mulai berbelanja ilmunya. Mulai dari sekarang. Yuk. Kelompok 4. Siapa yang berkunjung ke kelompok 1? Kelompok 4 ya. Terjadi ketika indeks masa tampil seorang adalah 30 terutama bicara menjawab sampai disadarkan lalu yang melakukan dan yang melakukan serangan yang masalah sampai dengan kondisi yang sederhana. Yang kedua, makan yang tidak sehat tubuh. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik. Yang keempat, ketergantungan pada proses pencernaan tubuh atau penyakit karena darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit. Yang kedua, akibat diabetes. Yang pertama, adalah gangguan atau hambatan dalam tubuhnya. Yang kedua, perkembangan intelektual dan perilaku dari mahasiswa. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh menyebabkan makanan yang sehat atau Oke, ganti kelompok sekarang. Ganti kelompoknya. Yo, ganti. Nah, gitu. Pengertian diare adalah buah besar dengan konsistensi lembek atau cair. Obesitas yang kedua adalah Sering dari gejala tanaman utamanya adalah peluang tubuh yang berlebih dengan meningkatkan risiko timbulnya masalah kesehatan yang serius. Obesitas juga dapat menyebabkan gangguan kualitas hidup dan masalah psikologi seperti kurang banyak percaya diri hingga depresi. Obesitas juga dapat dipengaruhi oleh pengaruh genetik, hormonal, dan perilaku. Akibat obesitas bagi tubuh, badan terlalu gemuk dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Upaya utama untuk mencegah obesitas dengan olahraga dan menabung lengkap. Yang ketiga, pelanggaran makanan dapat dilakukan dengan mengurangi makan dan memperbanyak pengeluaran. Oke, sudah semua ya? Sudah? Silakan duduk kembali bersama anggota kelompoknya masing-masing.
kembali dengan teman satu kelompok hasil kalian berbelanja ilmu. Oke, silakan diskusi mulai dari sekarang. Ya, mungkin. Sudah? Kalian berdiskusinya? Sudah. Oke, sekarang siapa yang bisa atau yang mau mempresentasikan hasil diskusi dan berbelanja ilmu yang telah kalian lakukan? Siapa? Kelompok mana? Kelompok 4? Boleh, kelompok 4 di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil berbelanja ilmu kami yang akan disampaikan oleh Anggi. Saya akan mempresentasikan tentang berbagai gangguan penyakit dan upaya pencegahannya. Yang pertama, malnutrisi. Penyebabnya adalah kurangnya makanan gizi yang seimbang, makan tidak teratur, dan kurangnya aktivitas fisik. Dan akibat bagi tubuh adalah dapat memicu berbagai penyakit, penurunan berat badan, menurunnya sistem kekebalan tubuh, terjadinya pelemahan tulang, pertumbuhan terganggu, dan perkembangan otak juga terganggu. Upaya pencegahannya adalah memperbaiki asupan gizi bahkan sejak berada dalam kandungan. Yang kedua, meningkatnya asam lambung dikarenakan stres yang berlebihan dan makan makanan yang pedas dan juga terlalu asam. Akibat bagi tubuh adalah mulas, perih, sakit di perut, dan imun tubuh menurun. Upaya pencegahannya adalah hindari makan makanan yang memiliki tingkat pedas dan keasaman yang tinggi, makan teratur, dan hindari stres. Yang ketiga, diare. Penyebabnya adalah infeksi bakteri protozoa, keracunan makanan, alergi makanan, infeksi virus pada usus besar. Akibat bagi tubuh adalah perut terasa kembung, kram, tinja encer, mulas, dan muntah-muntah, dan juga dehidrasi. Upaya untuk pencegahannya adalah menjaga kebersihan dari makanan yang akan dikonsumsi. Yang keempat, diabetes. Akibatnya adalah mengonsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh dan berbagai gangguan psikologi, kurangnya PD dan depresi. Akibat bagi tubuh, badan terlalu gemuk menyebabkan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis.
diare, dan obesitas? Tentu saja ada contohnya, karies gigi, hepatitis, diare, konstipasi, atau sembelit. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa tubuh kita kelebihan berat badan? Dengan melihat tubuh kita kurus atau tidaknya. Ada yang ingin menambahkan? Saya. Untuk mengetahui tubuh kita mengalami obesitas atau tidak, dengan cara menghitung indeks massa tubuh. Ada di halaman 193 di buku siswa. Rumusnya yaitu IMT sama dengan massa tubuh dalam kilogram per tinggi tubuh dalam meter dikali tinggi tubuh dalam meter. Ada yang ingin bertanya kembali? Kenapa saat diare perut terasa sakit? Karena terjadi kontraksi otot di dalam usus besar secara terus-menerus. Silakan, ada yang ingin menambahkan? Ya, karena infeksi bakteri, infeksi virus, dan infeksi parasit itu saja yang bisa ditangani. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Bagaimana cara menjaga kesehatan sistem organ pencernaan? Dengan makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Ada yang ingin menambahkan? Saya. Untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, diantaranya mengonsumsi makanan yang berserat, memperbanyak minum air, mengunyah makanan dengan baik, menjaga kesehatan dari makanan yang akan kita konsumsi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan lain sebagainya. Terima kasih Elis, terima kasih teman-teman semua. Mungkin sekian dari kami. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil berbelanja ilmu dan hasil diskusinya. Memang betul ya, penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan itu banyak. Seperti yang sudah kalian diskusikan tadi. Kalian tadi diskusikan mengenai penyakit apa? Malnutrisi. Dalam hal ini adalah kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi atau malnutrisi itu ada penyebabnya tidak? Ada. Tadi apa penyebabnya? Kurang asupan gizi. Kurangnya asupan kurangnya asupan makanan dengan gizi yang seimbang. Itu adalah penyebab dari malnutrisi. Dalam hal ini adalah gizi buruk. Penyebab lainnya yaitu tubuh kita tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Ada tidak upaya supaya kita terhindar dari kekurangan gizi, upaya untuk mengatasi kekurangan gizi ada tidak? Ada. Apa saja tadi? Konsumsi makanan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Selain itu harus melakukan pola makan yang sehat. Yang selanjutnya tadi yang dibahas adalah apa? Mah itu coba kalian perhatikan gambarnya. Ada tidak perbedaan antara lambung yang sehat dengan penderita mah? Ada. Bagaimana penderita mah lambungnya? Ada borok. Jadi dinding lambungnya itu teriritasi atau mengalami peradangan. Nah, itu disebabkan karena infeksi bakteri Heliobacter ya, Heliobacter pylori. Itu yang menyebabkan dinding lambungnya mengalami peradangan atau iritasi ya. Atau juga karena apa? Meningkatnya produksi asam lambung ya. Kenapa produksi asam lambung meningkat? Bisa disebabkan kenapa? Stres yang berlebihan. Terus apa lagi? Iya, makan tidak teratur atau kalian sering makan makanan yang pedas.
menyebabkan adalah suatu penyakit pada saluran usus mana? Diare itu? Ya, pada saluran usus besar. Karena infeksi bakteri dan protozoa, misalnya Entomobacoli. Ya, selain itu penyebab diare juga bisa karena apa? Mengkonsumsi Mengkonsumsi makanan yang tidak higienis. Ya, apa lagi penyebab diare? Tadi apa lagi? gangguan Bisa kesehatan. bisa karena gangguan kesehatan, misalnya kalian punya alergi, ya bisa ada alergi tertentu yang menyebabkan diare atau penyakit campak ya yang bisa menyebabkan diare. Apa lagi? Faktor lingkungan, misalnya lingkungan yang kotor atau tidak bersih, itu juga bisa menjadi faktor pemicu terjadinya diare. Bisa diatasi tidak? Bisa. Dengan cara apa saja? Betul. Jadi jangan lupa kalian rajin mencuci tangan, ya, menggunakan sabun. Atau kalian ketika sudah buang air besar juga harus mencuci tangan sebelum makan, setelah buang air besar. Apalagi sekarang ya, kita sedang ada pandemi seperti ini, kalian itu cuci tangan pakai sabun itu istilah nama tiap waktu harus dilakukan, ya. Oke, apa lagi penyebabnya? Apa lagi upaya yang bisa kita lakukan? Apalagi? Ya, mengkonsumsi makanan atau minuman yang higienis. Minum air yang sudah dimasak terlebih dahulu atau air kemasan yang higienis. Ya, ngerti? Ada lagi tidak? Menjaga kebersihan diri dan lingkungan, ya, supaya kita terhindar dari diare. Terus yang didiskusikan tadi adalah obesitas. Ya, nah ini anak yang ada di artikel kelompok Anggi ya. Ini adalah anak yang obesitas. Cirinya coba kalian lihat gimana itu? Ya, mengalami kelebihan berat badan. Ya. Kenapa berat badannya berlebih? Faktornya kenapa? Karena kurangnya aktivitas tubuh. Iya, karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlebih. Selain mengkonsumsi makanan yang berlebih, karena apa lagi? Kurangnya aktivitas tubuh. Kalian kalau udah makan tidur, ada kerjaan lain ya, kurang olahraga gitu ya. Oke, apa lagi penyebabnya? Selain itu, ya, bisa juga karena faktor keturunan. Apa lagi? Ya, mengkonsumsi obat-obat tertentu itu juga bisa menyebabkan obesitas. Ada lagi tidak penyebabnya? Laju metabolisme tubuh yang lambat. Misalnya gini, ada orang yang makannya sedikit tapi memiliki berat badan yang berlebih. Nah, itu karena laju metabolisme tubuhnya lambat. Ngerti? Oke. Terus bisa diatasi tidak? Bisa tidak? Bisa. Dengan cara apa? Pertanyaan itu, kalian suka berolahraga tidak? Suka. Harus suka. Rajin berolahraga ya. Ya, dengan cara berolahraga secara teratur. Apalagi yang kurangi makanan instan dan bergula. Betul sekali ya. Jangan mengkonsumsi makanan yang berlebih, terutama makanan yang mengandung energi tinggi. Seperti tadi yang disebutkan oleh Anggi, gula dan lemak. Makanan yang mengandung gula dan lemak. Gitu ya. Ada lagi tidak cara mengatasi obesitas ini? Pengaturan pola makan. Makan itu harus teratur. Ya.
mengurangi flek yang menempel pada gigi. Oke, ada lagi tidak penyakit lain? Ada. Ini apa namanya? Coba di situ ada gambar apa? Yang bawah? Hati. Hati. Beda tidak hati yang normal dengan hati yang terkena hepatitis? Beda. Ya. Jadi hepatitis itu adalah penyakit peradangan pada hati. Ya. Itu kan berbeda ya. Nah, ini disebabkan faktor penyebab utama hepatitis itu karena infeksi virus hepatitis B. Tapi ada tidak faktor penyebab lain selain virus hepatitis B? Ada apa? Bakteri. Betul sekali. Jadi racun seperti orang yang sering mengkonsumsi alkohol atau sering mengkonsumsi obat-obat tertentu, misalnya paracetamol, itu juga bisa menyebabkan hepatitis B. Bisa diatasi tidak? Bisa. Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Kalau tadi penyebabnya orang yang suka mengkonsumsi alkohol, berarti harus gimana itu mencegahnya? Menghindari. Tentunya menjaga kebersihan diri. Selain menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan makanan yang akan kita konsumsi. Menjaga kebersihan lingkungan, ya. Itu cara pencegahannya. Lanjut. Nah, ini yang disebut diri. Kalau diri mah bukan penyakit. Domba. Oke. Jadi ada penyakit, ada yang disebut kekurangan vitamin atau yang disebut avitaminosis. Ya, misalnya ketika kita kekurangan vitamin A, apa penyakitnya? Penglihatan misalnya menjadi kabur. Kekurangan vitamin B. Ya, ini adalah penyakit akibat kekurangan vitamin B. Ya, kekurangan vitamin C. Gimana kalau kalian kekurangan vitamin C? Iya, bisa menyebabkan sari garam. Kekurangan vitamin D. Ya, riket atau cacat tulang. Kekurangan vitamin E. Itu adalah beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Ya. Apa sih upaya kita untuk menjaga kesehatan organ-organ pencernaan? Ada tidak upaya kita? Ada. Apa saja? Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Terus apa lagi? Mengatur pola makan. Terus mengunyah makanan dengan baik. Terus menghindari makanan dan minuman yang betul, menghindari makanan dan minuman yang dingin. Apa lagi? menghindari stres. Oh, betul. Terus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, mengkonsumsi makanan yang berserat. Terus apa lagi? Menghindari stres. Banyak usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sampai sini kalian mengerti? Ada lagi yang ingin ditanya? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Mengerti? Oke, kalau mengerti, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya oke, Eli, silakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan, diantaranya penyakit malnutrisi, mah, diare, obesitas, hepatitis, konstipasi atau sembelit, avitaminosis, dan lain sebagainya. Sedangkan upaya untuk mencegah dan menjaga sistem pencernaan manusia adalah kesehatan manusia. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang berserat, menghindari stres, mengonsumsi makanan yang bergizi, menjaga kebersihan dari makanan yang akan kita konsumsi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan,
menghindari makan makanan dan minuman yang kurang higienis atau yang mengandung alkohol dan lain sebagainya. Oke, ya itulah kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Jadi kesimpulannya tadi apa? Kesimpulannya itu penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Ada apa aja tadi? Malnutrisi. Iya, penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan itu banyak ya, diantaranya ada malnutrisi, terus apa lagi tadi? Terus diare, terus obesitas, terus iya, variasi, terus apa lagi? Hepatitis, terus apa lagi? Oke. Avitaminosis ya. Nah, itu diantaranya. Terus ada upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan seperti yang kami simpulkan tadi. Contohnya apa? Tadi yang kami simpulkan mengunyah makanan dengan baik, terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Terus tadi mengkonsumsi apa nih? Mengkonsumsi makanan yang berserat. Iya, mengkonsumsi makanan yang berserat, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Terus rajin Berolahraga. Iya, rajin berolahraga. Terus menghindari stres itu adalah beberapa upaya ya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ya. Nah, semua kelompok sudah tampil dengan sangat baik. Ya, itu lihat poster-poster atau hasil karya yang kalian buat itu sudah sangat baik ya. Tapi ada kelompok yang terbaik, seperti biasanya ada kelompok yang terbaik dari yang baik. Nah, untuk kelompok yang terbaik kali ini diperoleh oleh kelompok 4 ya. Jadi untuk kelompok terbaiknya diperoleh oleh kelompok 4. Nah, untuk kelompok terbaik seperti biasa, Ibu akan memberikan keyword berupa bintang ini untuk kalian tempelkan pada buku prestasi kelompoknya ya. Untuk kelompok 4 silahkan ke depan. Ya, ini untuk kelompok terbaiknya. Ilham, apa pembelajaran yang kamu dapat pada kesempatan kali ini? Apa yang kamu peroleh pada pembelajaran pada kesempatan kali ini? Iya Bu, jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita diberikan nikmat berupa organ pencernaan dan kita juga harus merawat dan menjaganya. Itu salah satunya dengan cara menjaga pola makan, mengatur pola makan, menjaga diri dari kebersihan lingkungan, menghindari stres dan lain sebagainya. Iya, ya. Nah, sekarang Ibu punya soal yang harus kalian kerjakan. Nah, Ibu punya soal, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita bahas bersama-sama ya. Anggi, tolong Ibu untuk membantu, tolong Ibu untuk membagikan soal ini. Kelompok ini. Jangan lupa kalian mengerjakannya terlebih dahulu dikasih nama dan kelas.
pekerjaan kalian ya. Alhamdulillah sudah banyak di antara kalian yang sudah mengisi benar soal yang sudah Ibu berikan. Berarti kalian sudah memahami materi yang sudah kita bahas tadi secara bersama-sama ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan tentunya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan ulangan mengenai sistem pencernaan. Kalian jangan lupa belajar terlebih dahulu di rumah supaya memperoleh hasil yang maksimal yang bagus ya. Pembelajaran kita untuk kali ini sudah selesai. Siapa yang ingin memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini? Oke, Ilham. Di tempat duduk siap. Ulang kalau kami kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan